Halo dulur-dulur semuanya, jumpa lagi dengan aku Rahmat. Di konten kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya. Lebih tepatnya kita akan meluapkan segala asumsi diriku sendiri. Jadi buat kalian yang kurang cocok dengan konten ini, kalian bisa skip. Bentar lagi udah berganti tahun dan kayaknya di dunia kesenian ini tahun ini banyak segala perbincangan ya. Tapi juga ada beberapa momen yang menurutku sangat-sangat berkesan. Oke, kali ini kita akan bahas yang berkesan dulu. Mungkin di tahun ini ada beberapa event yang menurutku sangat-sangat berkesan. Yang pertama adalah pada waktu itu kita ikut acara ngarak ogo-ogo di Goa Selo Mangleng di Kediri. Jadi kita bukan salah satu grup dari Malang yang diundang, tapi ada juga salah satu grup di daerah Batu yang juga ikut diundang ke sana. Jadi ini suatu kebanggaan buat kita dan juga buat teman-teman. Kita bisa diundang main ke sana dan tentunya sangat berkesan sekali. Mungkin nanti akan aku tampilkan fotonya bareng teman-teman di sebelah sini. Kalau nggak salah pada waktu itu momennya pas acara Nyepi, ya menjelang Nyepi kalau nggak salah. Jadi sebelum hari puasa, ya sebelum bulan puasa itu kita dapat undangan dari Pecut Samandiman, berkesempatan ikut pawai di daerah Kediri. Jadi pada waktu itu kita start dari depan Polsek Kediri kalau nggak salah, kalau nggak Polres Kediri, itu kita jalan sampai Goa Selo Mangleng. Dan pasti kalian tahu sendiri betapa panasnya di sana. Tapi ya sudahlah, kita enjoy di sana. Dan alhamdulillah acara selesai sampai kita pulang. Nah, untuk momen berkesan kedua adalah pada waktu itu kita ikut untuk kesekian kalinya kita ikut acara 1000 Banteng di Kota Batu, tepatnya pada bulan Agustus. Jadi pada waktu itu kita bareng teman-teman nyiapin dari H-1 malamnya itu kita nyiapin persiapan untuk paginya. Jadi kita nyiapin itu bareng-bareng. Mungkin buat kalian yang belum tahu videonya, kalian bisa cek di deskripsi. Untuk thumbnailnya kita tampil aja. Oke. Kalian bisa nonton vlognya, atau kalian bisa lihat langsung di profil YouTubeku. Udah aku sematkan di situ videonya. Kalian bisa tonton yang belum nonton. Yang berkesan adalah itu. Dan mungkin ada beberapa momen yang sangat berkesan, tapi aku juga lupa karena juga banyaknya jadwal kita main. Dan alhamdulillah gitu. Mungkin buat kalian yang belum tahu, kalian bisa nonton vlogku di sebelumnya. Dan mungkin pro kontra yang sekarang terjadi adalah fenomena Pember. Akhir-akhir ini cukup jadi bahan perbincangan ya di media sosial, khususnya di grup Facebook. Beberapa kali juga ada di TikTok sih, sebenarnya juga rame. Cuma apa ya? Mungkin yang dipermasalahkan adalah cara berpakaian yang menurut orang-orang yang lebih paham daripada saya itu kurang sopan gitu. Sebenarnya aku pun juga
masih awam di Pandengan, cuma ini aku hanya menyampaikan opiniku saja. Jadi buat kalian yang nggak suka, kalian bisa skip. Dan beberapa waktu itu ramai banget, dan ada beberapa kejadian yang memang cukup kurang mengenakan di dunia khususnya Pandengan ya. Pada waktu itu pertama itu ada di daerah, ya adalah salah satu daerah, pada waktu itu karnaval. Ya pada waktu itu karnaval itu mereka nggak tahu ya sewa atau gimana itu nggak tahu, pokoknya mereka nggak beratribut Pandengan, tapi ya kalian tahu sendiri lah gimana cara karnaval kan. Tapi mereka pakai atribut Pandengan, pakai properti Pandengan. Tapi untungnya pada waktu itu sudah terselesaikan langsung oleh pihak desanya, dan pihak desanya tuh cukup gercep ya menanggapi. Jadi langsung pihak desa yang menanggapi, langsung terselesaikan. Nah, beberapa waktu kemarin juga sempat ramai lagi, entah di daerah mana aku juga nggak tahu. Ya hal yang sama, cuma pada waktu itu bukan pawai. Pada waktu itu main di Galangan, dan yang pegang properti itu pakai rok pendek dan ketat. Nah, dia pakai properti. Akhirnya viral di TikTok, akhirnya ramai dan banyak perbincangan di khususnya Facebook. Cukup ramai banget kemarin. Dan beberapa waktu kemarin juga ada lagi, dan aku nggak akan sebutin daerahnya di mana dan grupnya apa. Itu juga sama, tapi ini dari sisi penonton ya. Ada penonton yang dipanggil terus joget-joget, pegang properti bandeng juga gitu kan. Tapi ada juga dari mereka yang benar-benar mau merubah dari kesalahan itu, khususnya di cara berpakaian. Ya mungkin kalian sudah tahu lah gimana dari dulu cara berpakaiannya orang Pandengan, pasti kalian tahu kan. Dan aku sangat respect dengan orang-orang yang mau merubah tentang itu. Dan sekarang mungkin yang aku lihat, beberapa yang aku lihat mereka udah kompak pakai komprang atau angkong, terus pakai seragam dan pakai udeng. Dan ada beberapa dari mereka mungkin, atau aku yang belum tahu ya, itu udah mulai membalikan marwah Pandengannya. Jadi keluar itu sholat dulu, terus sebelum Pandengan itu juga udah ada pencak. Dan beberapa waktu yang lalu aku sempat sawan ke rumahnya Mbak Takim, dan beliau juga menegaskan bahwa ayo rek, awakmu generasi sing nom-nom iki wayangmu gawe nutukno apa sing wis ditinggalno ambek leluhurmu. Awakmu oleh memodernkan kesenianmu, tapi ojo lali adabmu. Jadi beliau itu sangat-sangat enak untuk mengedukasi ke generasi muda penerus gitu. Jadi beliau juga enggak membatasi diri untuk anak muda untuk belajar ke beliau. Jadi beliau itu sangat welcome untuk anak-anak muda. Dan beliau menegaskan juga bahwa yang penting adalah adab berseni. Dan beliau sempat juga bilang bahwa sebenarnya grup di daerah sana itu juga masih banyak yang masih menggunakan alat musik yang tradisional. Dan setauku adalah kemarin itu juga aku beberapa kali lihat di TikTok, itu yang aku tahu adalah grup Limosin. Itu sangat-sangat wow sekali, Limosin. Mereka masih menggunakan alat-alat yang tradisional ya.
khususnya khas daerah sana sendiri. Jadi menurutku benar-benar sangat disayangkan kalau kalian nggak bisa menjaga peninggalan dari leluhur kita. Itu benar-benar sangat disayangkan, khususnya di cara berpakaian. Sering juga banyak perdebatan yang ada di grup Facebook itu yang mendebatkan cara berpakaian. Ada dari mereka yang diingatkan itu mereka menerima dan merubah, dan ada juga dari mereka yang menurutku komentarnya sangat-sangat konyol ya. Mereka benar-benar apa ya, mereka diingatkan itu enggak mereka yang menerima atau legowo, tapi mereka membantah dengan alih-alih gak apa-apa, yang penting menghibur. Gimana ya, menghibur ya menghibur, cuma bukan hanya orang dewasa juga, bukan orang tua, tapi juga banyak-banyak anak kecil yang mereka masih mungkin ada yang udah pernah nonton, ada yang belum pernah nonton. Nah, takutnya nanti kalau anak-anak yang belum pernah nonton Pandengan terus nonton dengan tontonan yang seperti itu akan memberikan first impression yang menurutku kurang baik buat mereka. Jadi ayolah kita berbenah, sama-sama berbenah. Semoga di tahun depan sudah banyak orang-orang yang sadar dengan hal ini, khususnya di cara berpakaian mereka. Semoga kita sama-sama bisa memajukan seni khususnya Pandengan biar kembali ramai, biar kembali ke apa yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Oke teman-teman, jadi cukup di sini konten kali ini. Jika ada salah kata maupun perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf, karena di sini saya hanya menyampaikan asumsi pribadi saya sendiri. Jadi bagi kalian yang nggak suka, kalian skip saja. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.